Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pengkhianat kau, Jumiati! Teriakan itu seketika menghentikan aksi bejat Pandu. Ia menjadi linglung dan mulai menyadari bahwa perbuatannya sudah melewati batas kewajaran. Pandu segera melepaskan tubuh wanita yang tenaganya hampir habis itu. Jumiati kini adalah terdakwa. Ia melihat amarah yang luar biasa dari suaminya. Air matanya meleleh menyisakan rasa takut dan rasa kacau yang mendalam. Ini gak seperti yang kamu kira, Mas. Mas, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Tangisnya mulai pecah. Wanita itu sedang berada di dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan tangan bergetar, ia membenahi pakaian yang sempat membuat mata lelaki lain menodai harga dirinya. Dengarkan apa lagi? Kau mau beralasan apa lagi? Hah? Inilah pertama kali seorang Wiryo menunjukkan amarah besar pada istrinya. Jika Jumiati adalah laki-laki, sudah dari tadi bogem mentah itu mendarat di wajahnya. Jumiati segera berlari menuju tempat suaminya berdiri. Badannya ia rubuhkan ke lantai dan melakukan sujudnya, berharap agar suaminya mau mendengarkan penjelasannya. Mas, demi Tuhan, aku tidak selingkuh. Dia hampir memperkosaku, Mas. Aku berani bersumpah. Percayalah padaku. Lepaskan kakiku, wanita tak tahu diri. Aku sudah muak dengan semua kata-kata dan wajah memelasmu. Wiryo menyepak kakinya yang tengah dipegang oleh Jumiati. Wanita itu tetap mencengkram kaki kanan Wiryo dengan sekuat tenaganya. Mas, percayalah padaku. Netra memelas dari sang istri sama sekali tidak meluluhkan hati Wiryo. Perasaannya hancur menyisakan amarah yang mendalam. Perjuangannya untuk terus membahagiakan wanita yang ia cintai tampak sia-sia. Percaya apa? Percaya kalau kalian sudah sama-sama suka. Oh, jadi ini perbuatanmu selama ini. Kau berdalih ikut kursus, ternyata kursus cinta dengan lelaki lain. Sudahlah, teruskan saja kegiatan bercintamu dengan pria itu. Wiryo geram. Ia menunduk menarik tangan wanita yang sedari tadi menahan kakinya. Otak Wiryo mendidih memandang raga Pandu yang sedari tadi hanya dia mematung. Kau ini muda dan tampan. Sayang sekali kalau kau bermain cinta dengan wanita yang sudah bersuami. Kalau suka dia, kenapa harus diam-diam begini? Pandu tetap tak berkutik mendengar kata-kata Wiryo untuknya. Rasa sesal menyelimuti otaknya. Kenapa ia melakukan perbuatan memalukan ini? Sudahlah, tak berguna juga aku mengotori ucapanku. Lanjutkan saja apa yang kau mau, Jumiati. Lain kali, tutup pintu rapat-rapat kalau kalian sedang bercinta. Lalu, tak sopan juga jika kalian berbuat mesum di rumah orang. Hotel di luar sana masih banyak yang buka kok. Senyum masam tergesir di wajah Wiryo. Meskipun hatinya teramat sakit, namun ia harus berpikir realistis. Untuk apa mempertahankan wanita yang telah melucuti kepercayaan dan cintanya? Ia membalikkan badannya bermasuk meninggalkan dua orang yang ia anggap sebagai pendosa. Jumiati sontak berdiri memegangi tangan Wiryo. Mas, tak bisakah kau mempercayaiku? Kau salah sangka, Mas. Lelaki itu yang menodaiku duluan. Tangis Jumiati makin menghiasi wajahnya. Wiryo hanya tenang dalam diamnya. Ia mengambil tangan Jumiati dan melepaskannya dengan paksa. Aku masih baik denganmu. Selesaikan urusan percintaanmu dulu. Minta saja dia untuk mengantarkanmu pulang ke rumah. Jika sudah sampai rumah, kemasi barang-barangmu. Besok kita datang ke rumah orang tuaku untuk membicarakan perceraian. Wiryo berusaha menguatkan hatinya. Kenyataan pahit harus ia telan mentah-mentah.
Ia sadar bahwa ia adalah seorang pria dewasa. Baginya, meluapkan amarah bagi pendosa tidak ada gunanya. Mas, percaya padaku. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba ada Pandu di sini. Aku tak pernah punya hubungan apa-apa dengannya, Mas. Jumiati terus berusaha memeluk pinggang Wiryo agar suaminya tak pergi meninggalkannya. Sudahlah, aku sudah tahu semua perbuatanmu dengan lelaki itu. Teruskan aja, aku sudah tidak peduli. Lepas tantanganmu, cepat! Teriak Wiryo mengagetkan Jumiati. Jumiati tak bisa berbuat apa-apa. Situasinya memang tidak memungkinkan dirinya untuk menjelaskan kenyataan yang telah ia alami. Ia merelakan Wiryo berlalu meninggalkannya dalam rasa sedih dan ketakutan. Di tengah pertikaian itu, diam-diam Nur mengintip dari balik pintu. Matanya berbinar melihat Wiryo yang keluar rumah dengan wajah masamnya. Aduh, Mas Wiryo ini belum sehari ditinggal Mbak Jum, udah nengokin kesini aja. Wiryo tersenyum kecut mendengarkan sapaan dari Nur. Aku pamit pulang ya, Dek Nur, ujar Wiryo dengan wajah tak bersahabat. Loh, baru juga jam segini, Mas. Katanya kangen istri, ngobrol dulu lah di dalam. Nur tetap menunjukkan wajah cerianya dengan berpura-pura tidak tahu dengan masalah yang terjadi. Mas, jangan pergi. Suara parau kembali terdengung di ambang pintu. Wiryo tak menghiraukan suara panggilan yang membelas dari istrinya itu. Ia segera memacu motornya dengan kecepatan tinggi meninggalkan mereka semua. Nur tersenyum lebar-lebar di dalam benaknya. Lihat, aku menang kan, Mas Wiryo? Rasa sakitku kini sudah terbalaskan, ungkap Nur di dalam hatinya. Mbak Nur, maaf, aku hilaf, Mbak, ucap Pandu dengan wajah memelas. Nur hanya terdiam memandangi sosok muda yang terlihat sangat ketakutan itu. Mbak, aku mohon, jangan laporkan aku ke polisi. Suaranya makin terdengar menggigil. Kamu beneran mencintai Mbak Jum kan? Nur sengaja melirikkan suaranya agar Jumiati yang saat itu sedang berada di kamar tidak mendengar obrolannya. Kalau aku gak cinta Mbak Jum, aku gak mungkin melakukan semua ini, Mbak. Mbak, tolong jangan bilang ke ibuku. Senyum Nur mengembang. Aku gak akan lapor ke siapa-siapa kok. Asalkan kalau Wiryo atau siapapun melaporkanmu, kamu bilang saja kalian melakukannya atas dasar suka sama suka. Oke? Pandu memandang wajah Nur dengan roman penuh pengharapan, karena Nurlah satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Urusan Jumiati, biar aku yang menanganinya. Turuti apa yang aku suruh tadi. Tapi, jika tidak ada yang melaporkan apapun, kamu cukup diam aja. Mengerti? Makasih, Mbak. Aku menyesal sudah berbuat seperti tadi, Mbak. Aku benar-benar khilaf. Aku berjanji gak akan mengulanginya. Ya sudah, kamu pulang saja, Pandu. Aku pastikan kamu aman. Jangan bilang ke siapapun tentang ini. Aku jamin Jumiati tidak akan berani melaporkanmu. Bersikaplah biasa saja. Toh tidak ada tetangga yang mendengar. Iya, Mbak. Aku permisi. Rasa bersalah yang menghujam Pandu sangat sejalan dengan rencana Nur. Baginya, kemarahan Wiryo adalah hal utama yang ia nantikan, dan kini semuanya telah terwujud. Sudut pandang Jumiati. Ya Tuhan, aku tak tahu harus bagaimana. Duniaku serasa hancur. Haruskah aku mengakhiri hidupku? Aku jijik dengan diriku sendiri. Aku jijik dengan ragaku. Mereka semua telah dikotori oleh cumbuan lelaki yang bukan suamiku. Membayangkan kembali bagaimana Pandu memaksakan hasratnya kepadaku, semuanya membuatku takut. Semuanya tampak mengerikan. Tuhan, tolong hapuskan bayang-bayangan ini. Mas Wiryoku, satu-satunya orang berharga yang aku miliki, kini telah berubah membenciku. Aku ingin menjelaskan semua kepadanya, namun situasi ini memang tak berpihak kepadaku. Bagaimana mungkin Mas Wiryo mempercayaiku saat ia melihatku dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya telah beradekan suami istri dengan pria lain. Lalu Pandu, lelaki kurang ajar yang memanfaatkan kebaikanku. Aku pikir
Dia lelaki baik-baik yang memang benar-benar menganggapku seperti kakaknya. Rasanya seperti mimpi. Aku pikir saat ada seseorang yang menciumku, debaran jantungku mengisyaratkan bahwa itu adalah kejutan dari suamiku. Hingga aku tersadar bahwa sentuhan itu bukan dari suamiku. Pandu memang sudah tidak waras. Ia melucuti pakaianku, mencumbui inci demi inci setiap bagian tubuhku. Setiap sentuhan yang ia paksakan kepadaku rasanya seperti dilumuri kotoran yang bertubi-tubi. Hal itu sangat mencengkam dan menakutkan. Aku benci hidupku, Tuhan. Lalu, apa salahku, Tuhan? Hingga satu demi satu kebahagiaan yang aku miliki semuanya Engkau ambil. Aku menjambaki rambutku berkali-kali. Aku merasa sudah hina dan kotor. Mbak Jum. Panggilan itu membuyarkan sedikit traumaku. Mbak Nur. Aku menumpahkan air mataku, berharap bahwa Nur bisa membantuku. Nur menyambutku dengan pelukan hangatnya. Hal itu membuat titik-titik bening di mataku kian bertambah lebat. Sabar ya Mbak. Mbak Nur, rasanya aku ingin mati saja. Tenang Mbak Jum, gak ada yang tahu semua kejadian bakal seperti ini. Aku sudah menanyakan semuanya ke Pandu. Ia sudah mengaku hilaf. Tapi aku akan segera mengurusnya biar dia jerah. Jujur, aku tidak peduli soal Pandu. Mendengar namanya saja membuatku mual dan benci. Satu hal yang selalu kupikirkan adalah tentang nasib pernikahanku dengan Mas Wiryo. Mbak Nur, aku harus bagaimana? Aku bingung, aku takut pulang, Mbak. Nur mengusap air mataku. Mbak, maafkan aku jika aku harus mengatakan ini. Wajah Nur mulai menunjukkan keseriusan yang membuatku semakin takut. Aku tadi bertemu dengan Mas Wiryo. Dia bilang dia kecewa berat dengan Mbak Jum. Sayatan demi sayatan tajam menghunus hatiku. Aku hanya bisa menangis meronta membayangkan bagaimana nasibku selanjutnya. Ya sudah, bagaimana kalau Mbak Jum aku antar pulang saja? Siapa tahu Mas Wiryo mau mendengarkan penjelasan Mbak Jum. Aku mengangguk perlahan. Harapanku satu-satunya hanyalah Nur, karena hanya dialah yang mampu memahami posisiku. Kutatap pintu depan rumahku tampak terbuka. Rasa takut dan ragu mengerumuni otakku dan berharap semoga amarah Mas Wiryo sedikit reda, sehingga ia mau mendengarkan penjelasanku. Mbak Nur, terima kasih bantuannya Mbak. Ku tangkap sebuah senyum menyemangatiku, disematkan di bibir indah Nur. Hal itu membuatku cukup yakin dengan keputusanku. Ku masuki rumah bercat putih itu. Kekagetanku menyeruak saat kulihat hampir semua barang-barang berhamburan di lantai. Sebuah foto pernikahanku tampak mengenaskan di antara serpihan kaca. Ku pungut foto robek dan lusuh itu. Tangisku kembali pecah. Di foto itu, nampak wajah bahagia dari Mas Wiryo yang tidak sebanding dengan wajahku yang terpotret sedang menunduk malu. Jarak duduk kami yang menjaga jarak terlihat lucu dan menggemaskan. Sontak, pikiranku kembali ke masa indah saat kami belum sama-sama saling mengenal. Ku dekap foto itu di dadaku, berharap agar semuanya kembali ke masa lalu dan aku bisa mengubah nasibku. Oh, kamu sudah pulang? Suara Mas Wiryo mengagetkanku. Matanya memerah dan amarahnya masih terlihat jelas di garis wajahnya. Aku mau menjelaskan semuanya, Mas. Semuanya sudah cukup jelas, Jumiati. Aku sudah ikhlas kamu meninggalkanku. Dan ternyata selama ini aku salah memilihmu menjadi istriku. Kita akhiri hubungan ini. Besok kita urus perceraiannya. Belum sempat aku membuka mulut, Mas Wiryo melaluiku, meninggalkan sisa-sisa harapanku dan menutup pintu dengan suara keras yang mengagetkanku. Spontan, aku berlari mengejarnya. Ku percepat langkah kakiku hingga akhirnya aku bisa memberhentikan langkahnya dengan menarik baju bagian belakangnya yang ia kenakan. Apalagi Jumiati? Apalagi yang kamu harapkan? Sudah cukup kamu menyakitiku. Mata Mas Wiryo mendelik memarahiku. Ia melemparkan tangannya yang hampir saja mengenai pipiku. Tapi ia menahannya. Pergi kau perempuan gatal.
Sudah kepergok berselingkuh masih saja mengejarku. Pergi dari sini, kau membuatku makin naik pitam saja. Kurang sabar apa aku denganmu? Enyah kau dari hadapanku. Hatiku keluh, aku merebahkan tubuhku ke tanah. Aku bersujud di hadapan suamiku. Namun, ia tidak memperdulikanku. Bahkan ia melajukan motornya dan pergi meninggalkanku dalam kekalutan dan kesendirian. Pikiranku berkecamuk. Ku ambil beberapa helai bajuku, memasukkan foto kenangan kami berdua yang masih tersisa, dan uang yang masih kumiliki. Aku harus segera pergi dari sini. Mas Wiryo telah mengusirku, pertanda bahwa ia tidak membutuhkanku lagi. Ia tak ingin melihatku kembali. Mas Wiryo, aku pamit. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.